Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Burger No Regret yang beranggotakan sendiri di Mas Herlambang, ada Nugraha Akbar Novrianto, Muhammad Rafi Yudhistira, dan Robi Julian. Kami di sini akan memaparkan hasil studi kelayakan dari bisnis kami. Bisnis kami bernama Burger No Regret, yang berarti kalau kalian makan burger ini, kalian tidak akan menyesal. Nah, untuk lokasinya bakal dibuka di Jatinangor. Nah, untuk kriteria kelayakan bisnis ini, jika nilai ARR di atas bunga, dan NPV positif serta bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kami juga telah mendapatkan hasil observasi. Yang pertama, dapat meningkatkan jumlah makanan cepat saji di wilayah Unpad, menyediakan variasi baru makanan cepat saji, terus mengembangkan bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner, menumbuhkan dunia kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk mendorong terciptanya wirausaha baru, dan mengembangkan wawasan dan meningkatkan kedewasaan akademik mahasiswa sebagai cerminan masyarakat ilmiah. Alasan kami membuka burger ini adalah ketika kami resah ingin makan homemade burger tapi nggak ada di Jatinangor, sehingga kami kepikiran untuk buka burger ini. Selanjutnya marketing. Forecastingnya kami memperkirakan terjual 55 porsi per hari. Untuk program pemasaran, yang pertama analisis pesaing. Analisis pesaingnya ada KFC dan Chicken Cheese. Yang kedua, strategi pemasaran melalui brosur, sosmed, endorsement, promo, dan WOM atau word of mouth. Yang ketiga, segmenting, targeting, positioning. Segmenting semua umur dan jenis kelamin yang memiliki daya beli. Untuk targetingnya, mahasiswa yang tinggal di daerah sekitar Unpad. Dan untuk positioningnya sebagai alternatif makanan berat. Untuk produknya, harga berada di kisaran 20.000 hingga 30.000. Untuk bahan baku yang digunakan adalah roti dan daging sapi pilihan dengan protein yang tinggi. Dan karakteristik produk dari burger yaitu memiliki rasa yang lezat sehingga nikmat saat dikonsumsi. Dari segi ukuran pun dapat dibilang unik karena berada di antara one hand burger yang kecil dan signature burger yang pada umumnya besar, sehingga memberikan porsi yang pas untuk orang Indonesia sebagai alternatif makanan yang berat. Untuk proses produksinya, tahapan membuat satu porsi burger yang pertama adalah panggang terlebih dahulu roti selama 1 menit, kemudian panggang daging sapi selama 2 menit 30 sampai 3 menit hingga matang atau mencapai suhu minimal 165 derajat Fahrenheit. Kemudian oleskan saus pada bagian atas crown dan bawah heel roti. Saus itu tergantung pesanan dari konsumen. Kemudian letakkan sayur seperti selada, tomat, dan bawang bombay di roti bagian atas. Kemudian letakkan keju dan daging sapi yang sudah dipanggang, lalu tutup menggunakan roti bagian atas. Untuk identitas, usaha burger ini merupakan UMKM yang dijalankan oleh 4 pemilik. Sebagai UMKM, maka tidak terdapat unsur legalitas yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha ini. Pengorganisasiannya itu struktur manajemen menggunakan struktur organisasi sederhana dengan 1 orang manajer umum dan 3 divisi, yaitu divisi keuangan, produksi, dan pemasaran yang diatur mekanismenya oleh 3 orang. Struktur organisasi perusahaan yang pertama ada manajer umum, manajer keuangan, operasi, dan pemasaran. Perencanaan sumber daya manusia. Usaha ini membutuhkan 4 orang karyawan yang menjabat pula sebagai manajer sekaligus pemilik usaha ini, karena kami mengoperasikannya sendiri sekaligus sebagai pemutusan hubungan kerja atau PHK dapat dilakukan dengan jalan musyawarah berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Analisis pekerjaan yang akan dilakukan pemilik adalah untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan burger. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis pekerjaan adalah pertama, memeriksa hasil dan pasokan daging dan bahan burger. Apabila pembuatan burger memenuhi target produksi, maka proses pemeliharaan dianggap berhasil. Yang kedua adalah memeriksa kenaikan produk penjualan. Apabila penjualan sukses 9% dari yang ditargetkan, maka penjualan di sini ada rencana kegiatan di bulan Januari sampai Februari. Ada kegiatan membuat proposal dan sewa. Selanjutnya ada proses pembelian peralatan, pemasakan perlengkapan, perekrutan karyawan, dan pemasok bahan baku. Bulan-bulan selanjutnya ada proses produksi, kegiatan promosi, grand opening, dan yang terakhir penjualan. Untuk aspek keuangannya,
bisa dilihat di sini perinciannya. Modal yang kami butuhkan adalah 258.583.600. Untuk rincian modalnya, kami akan memakai 50% modal kami sendiri, sisanya 50% kami akan meminjam di bank dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun dan suku bunga 14% per tahun. Nah, untuk angsuran per bulannya itu 12.224.128. Untuk analisis payback periodnya, bisa lihat di sini tahun kedua memasuki tahun kedua, kita akan sudah mendapatkan keuntungan. Nah, untuk lebih tepatnya, usaha ini akan balik modal di 1 tahun 11 bulan. Untuk analisis internet rate of return-nya, bisnis kami mendapat nilai sebesar 42,83%. Nilai ini berarti bisnis kami layak karena kriteria IRR adalah di atas tingkat bunga. Nah, untuk tingkat bunganya itu 6%. Kemudian untuk aspek ekonomi dan sosial, yaitu yang pertama tujuan ekonomi. Bagi pemerintah, yang pertama mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kemudian menumbuhkan dan berbagi kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kemudian meningkatkan kiprah usaha mikro, kecil, dan menengah pada pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan warga berdasarkan kemiskinan. Bagi masyarakat luas, yaitu meningkatkan pendapatan sehingga bisa meningkatkan standar kehidupan atau kesejahteraan pemilik dan karyawan. Ringkasan proyek yang pertama, manajemen. Nama perusahaan Burger No Regret. Nama pemilik Dimas Nugraha Yudhistira Robi Julian. Bidang usaha makanan dan makanan cepat saji. Jumlah karyawan 4 orang. Pemasaran produk burger. Sasaran mahasiswa Unpad Jatinangor. Wilayah pemasaran Jatinangor. Rencana penjualan 2021. Harga jual 20. Ringkasan proyek. Kapasitas produksi 72.000 unit per tahun. Ketersediaan bahan baku terpenuhi. Fasilitas terpenuhi. Dampak lingkungan tidak berdampak buruk. Keuangan total pembiayaan proyek 258.583.600 rupiah. Modal sendiri 129.291.800 rupiah. Pinjaman yang diajukan 129.281.800 rupiah. Jangka waktu pengembalian peminjaman 5 tahun. Penjualan per tahun 396 juta. Keuntungan per tahun 110.699.915. Return on investment pada tahun pertama sebesar 49,38% atau break even point pada 1.002 unit. Jadi kesimpulannya adalah, burger merupakan makanan cepat saji yang mempunyai gizi yang tinggi karena memakai daging sapi. Masyarakat saat ini tidak terlalu mengetahui manfaat dari burger, oleh karena itu kami ingin membuat menjadi makanan cepat saji yang bercitra positif pada masyarakat. Nilai gizi inilah yang kami lirik buat dijadikan sebuah peluang usaha bisnis. Jumlah mahasiswa dan warga di wilayah sekitar Unpad makin membuka peluang bagi kami untuk membuka usaha burger. Rencana kuliner burger ini membutuhkan anggaran biaya sebesar 258.583.600. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.